Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Sekar. Ia tumbuh dalam kemiskinan, namun hatinya penuh cahaya. Ibunya seorang penenun kain ulos yang mahir, sementara ayahnya seorang pemburu yang sering masuk ke rimba untuk mencari nafkah. Namun, sejak kecil, Sekar merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia kerap kali merasakan getaran aneh dari tanah tempatnya berpijak, mendengar bisikan angin yang seolah membisikkan pesan-pesan tersembunyi, dan seringkali merasa bahwa pepohonan di hutan bukan sekadar tumbuhan biasa, melainkan makhluk hidup yang memiliki jiwa. Kadang-kadang, dalam keheningan malam, ia bahkan mendengar suara lirih yang memanggil namanya dari balik pepohonan yang rindang, seolah ada entitas tak kasat mata yang selalu mengawasinya. Suatu hari ketika Sekar masih kecil, ia mengikuti ayahnya ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Namun ia terlalu asik bermain dengan kupu-kupu berwarna biru yang jarang ia lihat, hingga tanpa sadar kakinya melangkah semakin jauh ke dalam belantara yang gelap. Sinar matahari perlahan menghilang, suara burung hantu menggema di kejauhan, dan lolongan serigala mulai terdengar menggetarkan udara. Ketakutan menyelimuti hatinya, ia menangis terseduh. Tubuhnya gemetar dalam kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba, semak-semak di depannya bergetar, dan dari dalamnya muncullah seekor harimau berwarna emas yang bulunya berkilauan diterpa cahaya rembulan. Harimau itu bukan sekadar binatang biasa, tubuhnya besar dan gagah, sorot matanya penuh kebijaksanaan, seolah memahami ketakutan yang menguasai Sekar. Ia tidak menggeram atau menunjukkan sikap mengancam, melainkan duduk diam dengan tatapan yang menenangkan. Sekar yang awalnya ketakutan, perlahan mulai merasakan kehangatan yang aneh, seakan harimau itu bukanlah ancaman, melainkan pelindung yang dikirimkan oleh hutan. Alih-alih menyerangnya, harimau itu mendekati Sekar dengan perlahan, duduk di hadapannya seakan menenangkannya. Tatapan matanya yang tajam justru terasa penuh kelembutan, membuat Sekar yang awalnya ketakutan mulai merasa damai. Ia menatap makhluk itu dengan perasaan campur aduk, antara rasa takut dan ketertarikan yang aneh. Harimau itu tidak bergerak agresif, seolah menunggu sesuatu. Dengan keberanian yang entah dari mana datangnya, Sekar mengulurkan tangannya perlahan. Harimau itu mendekatkan kepalanya, membiarkan jemari kecil Sekar menyentuh bulunya yang hangat. Saat itulah sebuah ikatan tak terlihat terbentuk di antara mereka. Sejak saat itu, harimau yang kemudian ia namai Wira selalu muncul dalam hidupnya. Setiap kali ia masuk hutan untuk mencari bahan pewarna kain dari tumbuhan atau sekadar mencari ketenangan, Wira selalu ada di dekatnya, berjalan mengiringinya tanpa suara. Hubungan mereka semakin erat, seperti dua sahabat yang tak terpisahkan. Seakan mereka adalah dua jiwa yang telah ditakdirkan untuk selalu bersama. Sekar tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan cantik. Keindahannya bukan hanya terpancar dari wajahnya yang jelita, tetapi juga dari kelembutan hati dan ketulusan sikapnya. Ia selalu membantu ibunya menenun kain dengan penuh ketekunan, dan di saat senggang, ia menghabiskan waktunya di hutan bersama Wira, sang harimau penjaga. Suatu hari seorang pemuda tampan bernama Bagas datang ke desa. Ia adalah seorang pedagang dari seberang yang mencari kain tenun khas daerah itu. Sosoknya karismatik, tutur katanya lembut, dan ia memiliki tatapan yang membuat hati Sekar bergetar. Gadis itu, yang selama ini jarang berinteraksi dengan orang asing, langsung tertarik pada kehangatan dan kelembutan pemuda itu. Hari demi hari, mereka mulai sering berbincang, saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Bagas bercerita tentang perjalanannya melintasi berbagai tempat, sementara Sekar dengan penuh semangat mengisahkan tentang kehidupan desa dan hutan yang menjadi rumah keduanya. Benih-benih perasaan pun mulai tumbuh di hati Sekar, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah harapan tentang cinta yang mungkin bisa tumbuh dan berkembang. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kebimbangan ketika Wira, sang harimau, mulai menunjukkan sikap yang aneh. Ia sering mengaum di malam hari dengan nada yang penuh kesedihan. Suaranya menggema di seluruh penjuru desa. Tubuhnya seringkali tegang, matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerik Bagas. Beberapa kali, ia bahkan mengelilingi rumah Sekar seakan mencium bahaya yang tak terlihat.
Puncaknya, Wira mulai menghalangi jalan Sekar saat hendak bertemu Bagas. Berdiri tegap di hadapannya dengan tatapan penuh peringatan. Seakan ingin melindunginya dari sesuatu yang tak diketahui Sekar. Sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang masa lalu. Suatu malam, saat Sekar sedang duduk di tepi sungai, Wira muncul di hadapannya. Tubuhnya mulai bersinar redup, berubah perlahan menjadi seorang lelaki tua bertubuh tegap dengan sorot mata keemasan yang sama, seperti tatapan harimau itu. Sekar terperanjat, hatinya berdebar hebat. Lelaki itu menghela napas panjang sebelum berbicara dengan suara yang dalam dan penuh makna. Sekar, ada hal yang harus kau ketahui. Aku bukan sekadar harimau penjagamu. Aku adalah leluhurmu. Dahulu seorang manusia yang karena kutukan leluhur harus menjalani hidup sebagai penjaga hutan ini. Sekar menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Kutukan? Leluhurku? Apa maksudnya? Tanyanya terbata-bata. Lelaki itu tersenyum sendu. Hanya keturunan dari darahku yang bisa melihat wujud asliku. Aku telah melindungimu sejak kau lahir. Tetapi kini aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku takut akan kehilanganmu, Sekar. Takdir telah mempertemukanmu dengan jalan yang sulit, dan kau harus memilih. Sekar menangis. Ia baru menyadari bahwa selama ini, Wira bukan sekadar sahabat, melainkan bagian dari dirinya, warisan dari leluhur yang tak pernah ia ketahui. Ia juga memahami bahwa takdirnya bukan hanya tentang jatuh cinta pada Bagas, tetapi tentang sebuah peran besar yang harus ia emban, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib yang selama ini diam-diam mengawasi desa mereka. Hatinya berkecamuk, di satu sisi ia ingin merasakan kebahagiaan seperti gadis lain, namun di sisi lain, ia tak bisa mengingkari darah yang mengalir dalam dirinya, darah para penjaga hutan yang telah ditakdirkan untuk melindungi alam dan makhluk-makhluk di dalamnya. Tak lama setelah itu, Sekar mengetahui bahwa Bagas bukanlah pedagang biasa. Ia berasal dari keturunan pemburu yang sejak turun-temurun ditugaskan untuk memburu harimau emas, makhluk yang dianggap sebagai simbol kekuatan gaib di hutan-hutan Nusantara. Hati Sekar hancur ketika menyadari bahwa semua pertemuan mereka bukanlah kebetulan semata. Bagas selama ini diam-diam mengamati Wira, bukan hanya karena cinta atau rasa ingin tahu terhadap Sekar, melainkan karena beban tugas keluarganya. Setiap tatapan lembut yang diberikan Bagas kini terasa seperti kebohongan yang menyakitkan, dan Sekar merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Ketika hari pernikahan Sekar dan Bagas hampir tiba, sebuah bencana mengguncang desa. Sekelompok pemburu dari desa lain yang telah lama mengincar keberadaan harimau sakral datang dengan niat jahat. Mereka percaya bahwa menangkap makhluk suci itu akan membawa keberuntungan dan kekuatan bagi mereka. Wira, yang menyadari ancaman ini, mengamuk dengan segenap keberaniannya. Ia menerjang para pemburu, mencabik-cabik senjata mereka dengan cakarnya, namun jumlah mereka terlalu banyak. Sekar berlari ke tengah pertempuran, mencoba menghentikan pertumpahan darah, namun jeritannya tenggelam dalam kegaduhan. Panah-panah beracun melesat di udara, dan salah satunya menancap di tubuh Wira. Sang harimau meraung kesakitan, namun tetap berdiri melindungi Sekar hingga napas terakhirnya. Tubuhnya yang gagah perlahan bersinar keemasan, sebelum akhirnya menghilang menjadi butiran cahaya yang menyatu dengan tanah dan hutan. Sekar terjatuh berlutut, tangisnya pecah melihat sahabat sekaligus penjaganya lenyap di hadapannya. Ia merasakan duka yang begitu mendalam, seakan sebagian jiwanya ikut sirna bersama Wira. Hutan pun sunyi, seolah turut berduka atas kepergian sang penjaga suci. Bagas yang menyaksikan kejadian itu, akhirnya sadar bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang suci dan tak tergantikan. Dengan penuh penyesalan, ia jatuh berlutut di hadapan Sekar. Air matanya menetes, namun Sekar hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh luka. Permintaan maaf Bagas terdengar hampa di telinga Sekar, yang kini telah kehilangan kepercayaan dan cinta yang sempat tumbuh di hatinya. Dengan hati yang hancur, Sekar memilih untuk mengasingkan diri di dalam hutan
meneruskan jejak leluhurnya sebagai penjaga alam. Ia bersumpah untuk melindungi keseimbangan yang telah terganggu, agar tak ada lagi makhluk suci yang menjadi korban keserakahan manusia. Di malam-malam yang sunyi, ia sering duduk di bawah pohon tua tempat ia dan Wira biasa berteduh, mendengar suara angin yang seolah membawa pesan dari sahabatnya yang telah tiada. Sementara itu, Bagas meninggalkan desa dengan hati penuh penyesalan, membawa beban kesalahan yang akan menghantuinya seumur hidup. Sejak hari itu, masyarakat desa percaya bahwa roh Wira masih menjaga mereka. Kadang, di malam-malam tertentu, terdengar auman lembut dari dalam hutan, sebuah pengingat bahwa sang penjaga masih ada, mengawasi dari kejauhan. Beberapa warga bahkan mengaku melihat sepasang mata keemasan berkilauan di kegelapan, seperti sosok Wira yang tak pernah benar-benar pergi. Pohon-pohon yang dahulu menjadi tempat sekar, dan Wira bernaung kini tumbuh semakin rindang, seolah alam pun merawat kenangan mereka. Setiap kali angin berhembus pelan, warga percaya bahwa itu adalah bisikan Wira, menjaga desa dari bahaya yang mengintai.